itu menjadi awal munculnya masalah. Awal munculnya apa? Masalah. Si suami kepingin apa tidak disampaikan, akhirnya istri salah faham. Si istri menginginkan apa tidak disampaikan, akhirnya terjadi salah faham. Nah, itulah kenapa komunikasi di dalam rumah tangga itu memegang peranan yang sangat penting. Bahkan Ustadz Bendri itu sampai bilang rumah tangga itu 80% isinya ngobrol. Isinya apa? Ngobrol. Jadi ceritain seharian di rumah seperti apa, tadi anak-anak berangkat sekolahnya bagaimana, ketika dijemput seperti apa, kemudian Anda sedang masak apa, itu semuanya ceritakan. Tapi sekarang yang jadi masalah, suami yang kupinge gak kuat ngerungokne wong wedok. Dalam tanda kutip istri. Kalau wong wedok yang lain kuat. Oh, begitu. Luar biasa. Terus itu kalau perempuan lain. Tapi kalau istrinya, apa sih ngono ae kok di cerita. Nah, sudah. Maka kita akan bahas seputar itu jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Kita akan bahas seputar curhatan seorang perempuan di dalam rumahnya kepada suami. Nah, nomor satu, panjenengan fahami nomor satu. Nomor satu yang paling penting itu disebutkan dalam kitab Al-Adabul Mufrad yang ditulis oleh Al-Imam, disusun hadisnya oleh Imam Bukhari. Ada bab di dalam kitab Adabul Mufrad itu judulnya apa? Al-Mustasyaru Mu'taman. Apa judulnya Hajah Yuning? Alito apal. Al-Mustasyaru Mu'taman. Apa artinya Al-Mustasyaru Mu'taman? Artinya adalah, ini subhanallah memang musim laler, mbak, dak di Pare, dak di Kasembon, dak di Malang podo kabeh ya. Bukan memek laler. Mimik wajah. Nah, Al-Mustasyaru Mu'taman. Apa artinya? Orang yang diajak berdiskusi, dalam tanda kutip kalau materi kita sekarang, orang yang diajak untuk curhat itu apa? Mu'taman, adalah orang yang dipercaya. Adalah orang yang dipercaya. Nah, berarti dari poin yang pertama kita ambil dua. Nomor satu, dari poin yang pertama ini baru enak. Al-mustasyaru mu'taman, orang yang diajak curhat, orang yang diajak diskusi, orang yang dijadikan teman cerita, itu harus orang yang amanah. Harus apa? Orang yang amanah. Maka dari poin yang pertama, ibu-ibu tulis dua. Kalau mau curhat, nomor satu, cari orang yang terpercaya. Cari siapa? Orang yang terpercaya. Kenapa harus cari orang yang terpercaya? Kenapa kalau mau curhat harus cari orang yang terpercaya? Kenapa? Biar tidak bocor. Biar apa? Tidak bocor. Kalau bocor, bahaya, Bu. Kenapa bahaya? Karena rahasia rumah tangga Anda bisa didengar oleh orang lain yang kalau orangnya tidak baik itu digunakan senjata untuk menyerang rumah tangga panjenengan. Betul apa betul? Salah. Betul apa betul? Nah, maka nomor satu, jangan gampang curhat. Kalau terpaksa harus curhat, panjenengan harus yakin orang yang Anda ajak curhat adalah orang yang terpercaya. Itu nomor satunya. Nomor dua, dari poin yang pertama, apabila ada teman ngajak panjenengan untuk cerita, maka panjenengan harus jadi orang yang amanah. Jangan sampai ceritanya disebarkan atau dibocorkan. Nah, maka di sini poin yang pertama, Bu, ini kita bisa cerita panjang. Sekarang lihat. Dalam kisah kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di dalam kisah kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu banyak sekali cerita yang kemudian cerita-cerita ini akhirnya mencerminkan kepada kita
tidak ada tempat untuk cerita yang paling aman, yang paling amanah, yang paling terpercaya kecuali pasangan kita. Entah itu suami atau istri. Istri teman cerita yang baik untuk suami, suami teman cerita yang baik untuk istri. Kenapa mereka teman cerita yang paling baik? Karena panjenengan sudah diikat dengan perjanjian yang itu namanya akad nikah, yang akad nikah itu akan dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Allah. Maka suami siap no kuping. Suami siapkan kuping. Jadi kalau istri panjenengan cerita, Mas, iki tonggo sebelah omah Mas, suami ini meninggal, umurnya sik 32 Mas. Yo mbok lek ana koncone sampean Mas sing pantes. Lho kok openono iku lek apa? Saya ini latihan ceramah serius diganggu. Tolong ya, saya ini mau ketok kayak ustadz tenanan loh Bu, biar. Nah sudah, maka cerita sama suami, ini tetangga sebelah Mas, suaminya Bang meninggal dunia, usianya baru 32 tahun, dia punya anak 11 loh Mas, ya Allah. Lah nikahnya umur berapa ya? Ya mungkin sekali lahir 4 gitu. Terus nah sudah, maka dikomunikasikan dengan suami. Nah dalam rumah tangga Nabi Muhammad itu banyak komunikasi Bu, yang di sana mencerminkan memang istri atau suami kalau tidak memiliki teman cerita dari pasangannya, maka dia akan cari teman cerita yang lain. Dia akan cari teman cerita yang lain. Nah nanti itu, tapi nanti kita bertahap dulu ya. Berarti nomor 1 ingat, al-mustasyaru mu'taman. Harus cari teman curhat yang amanah. Dan kalau Anda diajak curhat sama orang, dijadikan teman curhat, jangan disebarkan, jangan dibocorkan. Sekarang, kenapa kalau ada teman curhat tidak boleh dibocorkan? Kenapa kalau ada teman curhat tidak boleh dibocorkan? Ayo, nomor 1, menimbulkan fitnah, boleh kita tampung. Nomor 2, aib. Nomor 3, akan memunculkan masalah. Nomor 4, ayo, kenapa? Menjaga rahasia. Nomor 5, yang di sebelah barat, boleh jawab loh. Kenapa yang kelima apa? Tidak dipercaya lagi karena teman merasa kecewa. Nomor 6, padahal saya tidak ngerti belasin panjenengan jawab pinter sekali ya, Masya Allah. Nah kenapa Bu kalau ada teman curhat tidak boleh disebarkan? Karena Rasulullah SAW bersabda, man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Orang yang menutupi seorang muslim, maka Allah akan tutupi dia dunia sampai akhirat. Dan rata-rata Bu yang dicurhatkan itu baik atau buruk? Nah rata-rata keburukan itu namanya aib. Nyebarkan aib boleh apa tidak? Tidak boleh. Maka poin pertama, jangan lupa al-mustasyaru mu'taman. Yang diajak curhat adalah orang yang amanah. Berarti kalau mau curhat cari orang yang apa? Amanah. Kalau panjenengan diajak jadi teman curhat, jangan disebar. Poin kedua yang perlu kita bahas di sini adalah dengarkan curhatku. Begini, pernah dengar ceramahnya Ustadz Salim Afillah yang ternyata perempuan itu perbendaharaan kata-katanya dalam satu hari berapa ribu? 20.000, 5.000 dari mana? 20.000 kata yang itu wajib keluar. Kalau tidak keluar jadi jerawat. Kalau tidak keluar jadi apa? Jerawat. Nah 20.000 kata ini Bu jadi novel Bu. Jadi apa? Novel. Panjenengan pernah buka buku cerita novel Asma Nadia, kemudian novelnya siapa? Habibur Rahman El Sirazi dan yang lain, ayat-ayat cinta.
Itu kalau panjenengan ngomong 20.000 kata itu jadi novel sudah. Nah, sementara 20.000 kata itu kalau tidak didengarkan oleh suami, dia akan keluar lewat apa? Status. Dia akan keluar lewat apa? Wall Facebook. Dia akan keluar lewat apa? Lewat Instagram. Dia akan keluar lewat apa? Lewat kurang kol-kolahnya kurang. Dia akan keluar lewat TikTok. Nah, maka dengan itu sekarang pada poin yang kedua, pasangan antara suami atau istri harus jadi teman curhat yang baik. Sekarang apa tipsnya agar suami dan istri itu bisa jadi teman curhat yang baik? Apa tipsnya? Jadi nomor dua, ingat, pasangan kita harus jadi pasangan curhat yang terbaik. Berarti panjenengan itu kalau cerita sama suami, Bu, itu kayaknya los, kayak enak tutup-tutupan. Begitu pula suami ketika cerita kepada istri itu apa? Anda jangan salah paham, tidak ada tutup-tutupan, itu maksudnya omongannya itu loh. Kenapa? Tidak punya suami, Anda punya Allah Ta'ala. Curhat sama Allah Ta'ala. Ya Allah, suami tidak kunjung datang, musim sudah berganti ya Allah. Apalagi sebentar lagi bulan puasa atau nanti Syawal, musim kawin ya Allah. Masa tidak kunjung datang? Ya ayolah ibu-ibu, teman-temannya itu yang punya suami itu dia mbok dirangkul yang satu ini. Ya, panjenengan kan ini sudah jadi teman, kan sudah enak, sudah kenal gitu kan? Ya, jadi berbagi suami itu tidak aib, bukan aib. Tidak apa-apa, jangan takut, tak belani panjenengan. Tidak apa-apa, siapa bilang tidak boleh? Ya kalau istrinya mengizinkan ya apa? Sudah. Sekarang poin kedua, pasangan harus jadi apa? Teman curhat yang terbaik. Entah suami mendengarkan curhatan istri atau istri mendengarkan curhatan suami. Sekarang bagaimana caranya? Ada 3. Tulis 3 cara. Hajah Yuning, 3 cara untuk kemudian menjadi teman curhat terbaik untuk pasangan. Ada berapa cara? 3. Agar menjadi teman curhat terbaik untuk siapa? Pak, bukan cuma suami, pasangan. Ya entah itu suami atau istri. Lah, bukan teman. Ya Allah, Mbak. Lu kita ini ngomong rumah tangga, Mbak Yu ya. Entah itu suami atau istri. Kalau istri berarti yang curhat siapa? Suami. Kalau suami berarti yang curhat siapa? Istri. Nah, sekarang ada 3 tips, 3 cara agar kemudian pasangan itu menjadi teman curhat terbaik. Nomor 1, bagaimana supaya pasangan panjenengan itu enak dijak curhat? Nomor 1, Bu, jadikan pasangan Anda itu orang terpenting dalam hidup Anda. Enggak jelas? Jelas? Penting mana sama Pak Presiden Prabowo? Mosok panjenengan diundang Pak Prabowo ke istana, terus suami pas butuh di rumah kepingin ditemani panjenengan ketika ada tamu, milih siapa? Pret. Suami tidak boleh, cuma 1 orang yang boleh datang. Ayo, ini Pak Prabowo ngundang panjenengan ke istana, pas di rumah suami sedang ketempatan pengajian, milih istana apa suami di rumah? Nah, bagus. Ya komunikasi lah. Keren itu gaya tangannya tuh loh. Ya komunikasi lah. Lah komunikasi kok gini tuh apa ini, Bu? Panjenengan jangan bikin konotasi negatif loh ya. Lo komunikasi kok gini tuh apa nih dikomunikasikan, Bu? Bagus, komunikasi. Nah, sekarang begini. Jadikan pasangan Anda orang terpenting dalam hidup Anda. Sekarang begini, Bu. Waktu kita kecil, kita kalau ada apapun ceritanya ke siapa? Ceritanya ke siapa? Ayo, waktu kita kecil di sekolahan dimarahi guru, tas kita disembunyiin temen, kemudian pulpen kita hilang gara-gara diambil sama temen, sepatu kita gara-gara sepatu anyar koncone kenalan, anyar kenalan. Ingat gak zaman SD dulu? Kalau pakai sepatu baru, diapa nih sama temen? Kenalan, iya ada. Itu kita ceritanya ke siapa? Kenapa kok ceritanya ke ibu? Karena waktu itu ibu kita orang paling penting dalam hidup kita. Bener apa enggak? Nah, maka sekarang kita jadikan orang terpenting dalam hidupku adalah pasanganku.
Sehingga ada kejadian apapun panjenengan tidak akan pilih orang lain kecuali orang terpenting itu untuk diceritani. Aku iki mang ndek dalan, Masya Allah ndelok lampu merah. Lah kok mari merah iku ijo kuning. Mari kuning dadi ijo, Dek. Ya Allah, Dek. Kewaget aku kok iso ono di pinggir rembong lampu kelirik merah, kuning, ijo. Itu jane penting apa ndak? Nah, tapi untuk orang terpenting itu bisa menjadi berita penting karena apa? Sing nyeritakan orang penting. Sekarang gini lah, Bu. Gak usah ruwet-ruwet. Gini. Waktu anak kita masih kecil-kecil, umur 3 tahun, umur 4 tahun, ketika kita pulang ke rumah, mereka mesti apa? Cerita. Padahal terkadang ceritanya dia itu untuk kita tidak penting, sekedar cerita apa ya? Panjenengan seksi sibuk kayaknya ya, muter sana, muter sini. Sudah. Waktu kita kecil, waktu anak kita masih kecil, ketika kita pulang ke rumah, mereka mesti apa? Ini kalau ibu-ibu kan di rumah ya, bapak-bapak ini biasanya ya. Waktu kita pulang ke rumah, anak kita bilang apa? Tak cerita nih, tadi waktu pagi saya main sepeda, begini terus jatuh. Waktu jatuh saya itu tidak nangis. Kemudian saya bangkit lagi, saya latihan sepeda lagi, sampai akhirnya saya bisa. Padahal cerita itu biasa banget. Cuma karena yang cerita orang yang kita sayangi, maka kita belani apa? Mendengarkan, walaupun kadang-kadang meripat wis kroso ngantuk, ngantuk. Tapi karena anak kita yang cerita dan saat itu saat yang penting buat dia, maka kita dengarkan. Sehingga ibu-ibu, kalau kepingin teman curhat Anda itu pasangan, dan pasangan menjadi teman curhat yang terbaik, jadikan dia orang yang terpenting. Jadikan pasangan panjenengan itu pokok sing paling penting di uripku adalah pasanganku, sehingga Anda akan menjadikannya teman curhat. Nomor 2, bagaimana caranya menjadikan mereka teman curhat yang baik? Nomor 2, jangan ada rahasia. Jangan ada rahasia. Begini, jangan ada rahasia itu termasuk apa? Misalkan di majelis taklim, panjenengan habis datang ke majelis taklim, terus panjenengan duduk di sebelah salah satu ibu-ibu. Terus ibu-ibu itu ternyata rame terus. Yang satunya apa? Ngejak ngomong terus, Mbak, rego bawang saiki piro? Mosok, Mbak? Dek genku sih murah ya, Mbak. Lah sampean ngene kalau untuk bawang 3 kilo sampean apa nih, Mbak? Terus akhirnya panjenengan ndak nyaman. Terus panjenengan kasih tahu, Mbak, ojo rame terus, iki ngono wayahe pengajian. Ternyata dia marah. Nah, misalkan kejadian itu terjadi pada panjenengan, itu kan sesuatu yang nampaknya untuk panjenengan, apa sih mau cerita ngono tok. Nah, maka jangan ada rahasia cerita, no Mas, aku mang lemas pengajian nang Jannah Syauqiyah. Ya Allah, Mas, di pengajian itu ada ibu-ibu itu gak sumpek aku, Mas, dijak cerita terus. Nah, sehingga apa? Jangan ada rahasia. Misalkan Anda merasa di rumah tangga panjenengan itu panjenengan tidak nyaman dengan keberadaan tamu yang sering datang. Terus ono tamu terus bentino. Misalkan suami panjenengan itu maklar. Iya, boleh jadi maklar. Kalau maklar itu kan, betul kan. Misalkan suami panjenengan maklar. Nah, maka jangan ada rahasia, ceritakan, Mas. Jane lek ono tamu terus ngene, Mas, aku iki yo pegel lho, Mas. Gaekno kopi kupe, gaekne wedang, gaekne kopi. Engko yo goreng nih jajan, goreng telong, goreng maka jangan ada rahasia. Maka ceritakan apapun yang Anda rasakan perlu diceritakan. Itu dilatih. Nomor 1, jadikan dia orang paling penting. Nomor 2, jangan pernah ada rahasia. Wes, apapun ceritakan. Bahkan maaf, walaupun ini untuk saya sendiri tidak saya lakukan, tapi untuk panjenengan kalau bisa ya bagus. Kalau bisa, HP itu tidak perlu takut HP dibuka pasangan. Ayo wani pora. Wani. Bu, diam. Sebelah sini. Para suami. Pak. Berani tidak HP dibuka pasangan? Wani gelute gitu. Nah, maka usahakan dalam rumah tangga tidak ada rahasia. Apapun yang Anda rasakan tentang pasangan, tentang anak-anak, bahkan tentang mertua, tentang orang tua segala macam, tentang tetangga, teman, itu semuanya ceritakan. Supaya apa? Supaya nanti ketika muncul masalah, Anda sudah saling tahu satu dengan yang lain. Nomor 3, bagaimana caranya menjadikan pasangan kita itu teman curhat yang terbaik? Nomor 3, Bu,
Kalau panjenengan kepingin pasangan itu jadi teman curhat yang terbaik, milihlah waktu yang tepat untuk cerita kepada pasangan. Misalkan kalau suami, yo panjenengan paham lah ya, paling enak ngomong sama suami itu kapan? Iya, waktu moodnya bagus. Waktu moodnya bagus itu kira-kira kapan? Makan. Menjelang tidur? Malah ngamuk, yuk langsung kate turu aja cerita ay. Kapan? Moodnya bagus itu kapan? Sore? Pulang kerja. Ngopo sih mau mulai kerja kesel cerita? Kapan? Pagi. Waduh, wong sumpah kate kerja tidak cerita. Kapan? Waktu makan. Baik kesel lagi wong mangan jai ngomong ay. Tidak ada waktu. Kapan? Setelah gajian. Tidak tepat ini. Setelah apa? Gajian. Ya untuk saulan sepisan ya. Nah sudah. Maka pilih waktu yang tepat untuk ngobrol dengan pasangan. Kalau ngobrol sama suami bu, ya ndak harus mesti setiap mau tidur. Ya dilihat. Kalau suami pas capek mau tidur waktu yang tidak tepat. Iya ndak? Kalau waktu makan dilihat. Kalau suami nampaknya santai, dia tidak sedang dikejar sesuatu, waktunya senggang, ya mungkin sedang makan. Atau terkadang sore menjelang maghrib, ketika dia sudah rapi, sudah pakai baju ganti, sudah mandi selesai, tinggal nunggu azan maghrib. Nanti sebentar lagi dia mau berangkat. Nah dilihat. Nah panjenengan sebagai istri ya seharusnya tahu kan. Oh suami saya ini kalau gayanya seperti ini lagi enak diajak ngomong. Nah maka 3 hal ini akan menjadikan pasangan kita itu jadi teman curhat terbaik. Nomor 1, jadikan dia orang terpenting dalam hidup kita. Wes ono apapun ceritakan sama orang terpenting. Nomor 2, jangan pernah ada rahasia. Jangan pernah ada apa? Rahasia. Dan yang nomor 3 bu, pilih waktu yang paling tepat. Nah sekarang, kapan sih Nabi Muhammad itu mendengarkan curhat dari istrinya? Jadi istrinya Nabi Muhammad ada berapa? 9. Dan 9 orang istri itu bu, semuanya punya waktu untuk cerita. Ceritanya kapan? Nabi Muhammad ngobrol dengan istrinya dalam 1 hari itu 2 kali. Dalam 1 hari, artinya 2 kali di sini waktu yang betul-betul disiapkan untuk mendengarkan siapa? Istri. Ya tentu selain itu ya ngobrol ya. Ya pagi, siang, sore, malam. Tapi kemudian waktu khusus yang Nabi siapkan untuk mendengarkan obrolan istri itu 2. Nomor 1. Nomor 1 tulis menjelang tidur. Menjelang apa? Tidur. Bahkan panjenengan tahu Ibunda Aisyah itu pernah cerita kepada Nabi menjelang tidur. Itu cerita tentang 11 rumah tangga. Jadi ada perempuan 11 kumpul, yang mereka 11 orang perempuan ini ngomong apa? Sepakat. Wes gini ya. Kita sekarang kumpul bareng dan kita akan cerita, tidak ada yang ditutupi tentang rumah tangga kita. Perempuan nomor 1 cerita, perempuan nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, sampai 11 perempuan itu diceritakan semua. Semuanya diceritakan. Dan cerita 11 rumah tangga tadi itu oleh Ibunda Aisyah didengar, terus diceritakan kepada Nabi Muhammad menjelang tidur. Saya mau tanya, Nabi Muhammad orangnya capek apa tidak? Capek apa enggak? Kegiatannya banyak apa sedikit? Urusannya ribet atau gampang-gampang saja? Ngurusi umat, ngurusi baitul mal, ngurusi pasukan perang, semua diurus. Tapi kemudian ketika memang itu waktu yang disepakati untuk ngobrol dengan istri, kesel gak kesel kudu komitmen. Capek ataupun tidak harus apa? Komit. Nah, waktu yang disepakati oleh Nabi Muhammad dengan istrinya, ya bukan disepakati, yang Nabi Muhammad siapkan waktu itu untuk istrinya, itu menjelang tidur. Jadi kalau mau tidur, itu komunikasi. Nah, sekarang saya mau ngomong, kenapa bu, kita mau tidur kok tidak bisa komunikasi? Kenapa? Turune kebengen. Ayo ya banda. Karena tidur kita ini terlalu malam. Jujur. Panjenengan di sini rata-rata tidur malam jam berapa? 10, 11. Anda tidak punya suami jam 11 tidur tuh ngapain?
wiritan. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Alhamdulillah akhirnya pegatan. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Alhamdulillah akhirnya konangan. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Alhamdulillah. Kapokmu kapan? Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Panjangan gitu? Enggak ya. Nah maka ibu-ibu, sekarang kenapa kok menjelang tidur itu untuk kita waktu yang tidak pas? Karena kita tidurnya terlalu malam. Ada yang jam 10, jam 11, jam 8. Wes diambil rata-rata kita tidur jam 9. Nabi Muhammad tidurnya jam berapa? Langsung ba'dal isya. Dan ba'dal isya itu tidak ada makan lagi sudah. Makannya Nabi Muhammad itu terakhir itu ba'da asar. Ba'da asar atau menjelang maghrib. Itu waktu yang Nabi Muhammad tidak jarang diundang sahabat untuk makan. Nanti ba'dal isya perutnya sudah siap, tinggal apa? Waktunya istirahat. Sehingga kalau ba'dal isya langsung mapan di tempat tidur itu meripati durung sempet ngantuk. Akhirnya apa? Ada waktu untuk mendengarkan curhatannya siapa? Istri. Itulah kenapa ketika Ibunda Aisyah cerita 11 rumah tangga, Nabi Muhammad mendengarkannya dengan seksama. Kenapa? Fisiknya masih kuat, mata belum terlalu ngantuk, tubuh tidak terlalu capek, sehingga masih nutut untuk mendengarkan ceritanya siapa? Istri. Nah sekarang kalau turunnya ke bengen, jangankan mendengarkan curhatan istri, hubungan suami istri saja kalau terlalu malam itu gak asik. Sudah, jangan dibahas. Terus Anda dengarkan saja pokoknya ya. Maka siapkan waktu yang pas menjelang tidur itu agar sebelum tidur ya ada kurun waktu 10 menit, seperempat jam, bahkan kalau bisa ya setengah jam. Itu menjadikan panjenengan merasa nyaman untuk saling apa? Cerita. Nah karena apa? Tidurnya tidak terlalu malam. Itu waktu yang pertama Nabi Muhammad menyiapkan waktu untuk siapa? Istrinya menjelang tidur. Nomor 2 kapan? Nomor 2 kapan? Setelah subuh. Setelah subuh artinya syuruk. Jadi Nabi Muhammad subuh ke masjid, habis sholat subuh tidak langsung pulang, zikir, wiritan, ngaji, doa, memberikan tausiah kepada para sahabat sampai matahari terbit. Nanti setelah matahari terbit Nabi Muhammad sholat 2 rakaat, sholat sunnah apa? Syuruk. Setelah itu atau isyraq, setelah itu Nabi Muhammad pulang. Nah di waktu pulang ini ibu-ibu sekalian, itu Nabi Muhammad keliling ke rumah istrinya. Kemudian dari rumah istri yang paling terakhir dikunjungi, didatengin yang pertama. Kalau ada sarapan, Nabi Muhammad sarapan. Kalau tidak ada sarapan, ya sudah tidak sarapan. Tapi kemudian apa? Istrinya ditanya, mau apa? Ada cerita apa? Apa yang perlu saya ambilkan? Apa yang perlu saya belikan? Itu sampai istri yang satu selesai, baru kemudian pindah kemana? Istri yang berikutnya. Nah, itulah waktu yang menunjukkan di sini, Bu. Ternyata komunikasi dengan pasangan itu bukan perkara yang remeh. Ini perkara yang penting. Nah, tapi sekarang masalah kita apa? Antara suami dan istri sama-sama tidak dewasa. Dijak ngomong yuk, apa sih? Apa sih kan yuk? Gak harus waktu khusus. Pas di mobil kan yo iso. Pas di meja makan kan yo iso. Pas nanti lapor di endi kan yo iso. Nah, ini maka ya akhirnya rumah tangga tidak sehat. Maka kalau mau sehat, ingat kapan Rasulullah berkomunikasi dengan istrinya? Di 2 waktu. Nomor 1 kapan? Menjelang tidur. Bagaimana caranya biar bisa komunikasi menjelang tidur? Tidurnya jangan terlalu malam. Ba'da sholat isya selesaikan delok bal-balan. Sesi curhatnya jangan sekarang Bu ya, nanti. Kabar nanti. Curhat dong Ustaz. Kayak yang di TV-TV itu loh. Delok bal-balan. Kalau bal-balan tidak ada, delok apa? Poli. Nah, ini mana kameranya Mas Dian? Kamera zoom yang mana? Di sini. Yang situ kamera zoom. Begini ya.
Para ibu yang dirahmati oleh Allah, jangan biarkan suami Anda nonton voli putri. Gak usah pengajian wis. Nah, saya ngomong apa di komentari terus. Jangan biarkan suami Anda nonton voli putri. Senengi. Yang seneng panjenengan apa suami? Saya tanya, voli putri itu pakainya kan gamis seperti ini, Bu ya? Ibu, voli putri, pakaiannya seperti apa? Bu, saya ngomong sama panjenengan. Voli putri, pakaiannya seperti apa? Celana pendek. Tapi lihatnya berdua. Istri sama suami lihat-lihatan. Itu setelah lihat voli putri, Bu. Badannya pemain voli putri kan gemuk-gemuk, pendek-pendek ya. Kan dia tinggi bagus. Habis dia lihat voli putri pas nyemes, bat, loncat, cepet cetas. Terus dia lihat ke samping. Betul ya. Kok betul? Bu. Nah, jangan biarkan, Bu. Kenapa? Karena emang itu aurat. Iya enggak? Yo, pakaiannya sangat-sangat tidak pantas. Kemudian juga mohon maaf ya, pemain voli kan yang mencolot-mencolot ya. Nah, kalau mencolot-mencolot maksudnya ya pantas ditinggali. Ya, maka itu tidak baik, Bu. Nah, sudah ingat nomor 1 sebelum tidur. Sebelum tidur, maka biar bisa jangan tidur terlalu malam. Yes, maksimal lah untuk kita ya. Bahasa normalnya lah, nggak usah muluk-muluk. Jam 9 lah. Paling telat jam berapa? Jam 9. Nah, yang kedua, ba'da sholat subuh. Nah, ada 2 waktu tambahan. Jadi yang inti 2 ditambahi berapa? 2. Kapan yang 2 itu? Setelah sholat tahajud. Nabi Muhammad ketika selesai sholat tahajud, nah maka suami panjenengan gitu, Bu. Ketika suami selesai sholat tahajud, ojo tahajud Ustaz subuh ega. Masa panjenengan ngomong gitu lagi? Setelah suami selesai sholat tahajud, Nabi Muhammad itu kalau selesai sholat tahajud, itu Nabi Muhammad lihat istrinya. Kalau Nabi Muhammad lihat istrinya sudah bangun dan sudah selesai dari sholatnya, maka sama Nabi Muhammad diajak ngobrol. Itu waktu tambahan yang pertama. Waktu tambahan yang kedua, ba'da asar menjelang maghrib, kalau Nabi Muhammad tidak ada undangan dari para sahabat. Berarti kalau dikumpulkan semua, Nabi Muhammad menjalin komunikasi dengan istrinya dalam satu hari berapa kali? Yang inti 2, tambahan 2. Yang inti menjelang tidur sama setelah sholat subuh, tambahannya setelah sholat tahajud dan menjelang adzan maghrib, antara asar sampai maghrib. Nah, sekarang dari 4 waktu ini, mana yang Anda pakai di rumah tangga panjenengan? Yang mana? Menjelang tidur. Tidurnya jam berapa biasa? Nah, kalau jam 8, jam 9 ya pantas, masuk akal.